Halo sahabat rahasia hati, sebelum masuk ke dalam cerita, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jangan lupa absen yuk di kolom komentar. Jakarta di sore hari. Kilauan lampu kota mulai menyala, namun di dalam penthouse minimalis yang mewah, Aruna merasa gelap. Ia duduk di sofa beludru abu-abu, menatap kosong ke layar televisi yang mati. Jemarinya memilin ujung selimut, gelisah. Bayu, suaminya, belum juga pulang. Sudah hampir jam 10 malam. Sejak 3 tahun lalu, setelah Bayu diangkat menjadi direktur perusahaan arsitektur, kepulangannya selalu di atas jam 9 malam, bahkan seringkali menjelang tengah malam. Mungkin dia masih rapat, bisik Aruna pada dirinya sendiri, mencoba membenarkan keheningan yang menyesakkan. Namun, ia tahu alasannya lebih dari sekadar rapat. Bayu terlalu sibuk. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan, bahkan saat makan malam di restoran mewah yang mereka datangi hanya untuk merayakan hari jadi. Komunikasi mereka hanya sebatas, "Sudah makan? Kamu sudah tidur? Aku masih di kantor." Itu saja. Aruna bangkit, berjalan ke jendela besar yang menampilkan panorama kota. Ia melihat ke bawah, kerlip lampu kendaraan seperti lautan kecil yang bergemuruh tanpa suara. Ia ingat masa-masa pacaran mereka, saat Bayu rela mengendarai motor berjam-jam hanya untuk mengantar Aruna pulang, atau saat mereka menghabiskan malam di bawah bintang-bintang sambil bercerita tentang impian mereka. Di sana, mereka menemukan satu sama lain. Kini, Bayu seperti orang asing yang tinggal satu atap dengannya. Pada pukul 11 malam, pintu apartemen terbuka. Bayu masuk, melepas jasnya, dan melemparkannya ke sofa dengan lesu. Wajahnya terlihat lelah, kantung mata menghitam. Ia bahkan tidak melihat ke arah Aruna. "Kamu sudah makan?" tanya Bayu, suaranya serak. Ia langsung menuju dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air dingin. "Sudah," jawab Aruna singkat. "Kamu?" Bayu hanya bergumam tidak jelas, lalu duduk di sofa, membuka ponselnya. Layarnya menyala, cahayanya memantulkan ke wajahnya yang letih. Aruna ingin sekali memeluknya, menanyakan apa yang terjadi, atau sekadar berbagi cerita tentang harinya. Namun, ia tahu percuma. Bayu akan menjawab dengan 1 atau 2 kata, lalu kembali ke dunianya. "Bayu," panggil Aruna pelan. Bayu tidak mendengar. Jarinya terus menggeser layar ponsel, sibuk membalas email atau pesan pekerjaan. Aruna merasa seperti patung di museum, diam dan tak terjamah. "Aku butuh kamu," kata Aruna lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Bayu akhirnya mengangkat kepalanya, tatapannya bingung. "Ada apa, Aruna?" "Aku capek sekali." Hati Aruna mencelos. Tidak ada apa-apa," jawabnya, menelan semua kata yang ingin ia lontarkan. Ia lalu beranjak, berjalan ke kamar tidur, meninggalkan Bayu yang kembali tenggelam dalam dunianya. Air mata membasahi pipi Aruna. Ia merasa seperti kapal yang terombang-ambing di laut lepas tanpa jangkar. Pernikahan yang ia kira adalah pelabuhannya, kini terasa seperti samudra yang tak berujung. Ia merindukan kehangatan, sentuhan, dan percakapan. Ia merindukan Bayu yang dulu. Namun, Bayu yang sekarang terlalu sibuk membangun kerajaan dunianya, hingga tak sadar bahwa ia telah kehilangan ratunya di dalam istana yang sunyi. Untuk mengatasi rasa sepi, Aruna mendaftar di kelas yoga. Ia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan pikirannya, sebuah pelarian dari rutinitas yang monoton dan kesendirian di dalam rumahnya sendiri.
Ruangan yoga itu penuh dengan aroma esensial lavender dan diiringi musik relaksasi. Aruna merasa sedikit tenang. Di sana, ia bertemu dengan Bima, instruktur yoga mereka. Berbeda dengan Bayu yang kaku dan formal, Bima memiliki aura yang santai dan penuh semangat. Matanya selalu tersenyum, dan setiap gerakannya saat mengajar penuh keanggunan. Jangan memaksakan diri, Aruna, kata Bima suatu hari setelah sesi yoga berakhir. Dengarkan tubuhmu. Kadang, kita terlalu fokus pada tujuan hingga lupa untuk menikmati prosesnya. Kata-kata Bima terasa seperti tamparan ringan bagi Aruna. Selama ini, ia hanya fokus pada tujuannya, mempertahankan pernikahan yang sempurna ini, hingga ia lupa menikmati hidupnya sendiri. Setelah beberapa minggu, Aruna mulai sering berinteraksi dengan Bima. Biasanya, mereka akan mengobrol singkat di lobi studio. Obrolan itu berawal dari yoga, lalu merambah ke hal-hal lain, buku, film, dan petualangan. Bima adalah pendengar yang baik. Ia selalu menatap Aruna, seolah-olah apa yang dikatakan Aruna adalah hal paling penting di dunia. Suatu sore, hujan turun deras saat Aruna hendak pulang. Ia berdiri di depan studio, menunggu taksi online. Tiba-tiba, Bima menghampirinya dengan payung. Mau bareng? Tawarnya. Aku bisa antar sampai stasiun kereta terdekat. Aruna ragu, namun rasa sepinya mengalahkan keraguan itu. Terima kasih, Bima, katanya. Di bawah payung yang sama, mereka berjalan. Bima tidak banyak bicara, namun ia membiarkan Aruna bercerita tentang harinya. Aruna menceritakan tentang pekerjaannya sebagai desainer interior, tentang kliennya yang rewel, dan tentang ketidakpuasannya pada karya-karyanya belakangan ini. Ia bahkan berani menceritakan sedikit tentang pernikahannya, tentang jarak emosional yang ia rasakan dari Bayu, tanpa menyebut nama. Pernikahan itu memang butuh kerja keras, Aruna, kata Bima, suaranya lembut. Tapi, kita tidak boleh lupa untuk merawat diri sendiri. Kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita. Jangan biarkan orang lain yang menentukan. Kata-kata Bima menembus langsung ke dalam hati Aruna. Ia merasa dimengerti, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari Bayu belakangan ini. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Mereka sering, tidak sengaja, bertemu di kafe dekat studio, atau Bima akan mengirim pesan singkat, menanyakan kabar Aruna. Ia tidak pernah menanyakan tentang Bayu, atau tentang pernikahan Aruna. Ia hanya fokus pada Aruna, pada siapa Aruna sebagai seorang individu. Aruna mulai menyadari bahwa ia merasa lebih hidup saat bersama Bima. Tawa Aruna menjadi lebih lepas, matanya kembali berbinar. Bima adalah sosok yang mengisi kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadiran Bayu. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di sebuah taman, Bima mengajak Aruna makan siang di sebuah warung soto sederhana. Aruna, yang terbiasa makan di restoran mewah, terkejut. Namun, ia menyukai kesederhanaan itu. Bima tidak mencoba mengesankannya. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat mereka makan, Bima melihat ada sisa kuah di sudut bibir Aruna. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya dan mengusapnya. Maaf, kata Bima, tersenyum. Ada sisa soto. Sentuhan singkat itu membuat jantung Aruna berdebar. Sentuhan yang sudah lama tidak ia rasakan dari Bayu. Sentuhan yang penuh kehangatan, bukan hanya sekadar sentuhan fisik, melainkan sentuhan emosional yang Aruna dambakan. Aruna merasa bersalah pada Bayu, namun rasa nyaman yang Bima berikan terlalu kuat untuk ia tolak. Ia tahu, ia sedang bermain api,
namun api itu terasa begitu hangat di tengah dinginnya rumahnya sendiri. Hubungan Aruna dan Bima melangkah dari sekadar pertemanan menjadi sesuatu yang lebih intim dan rahasia. Pertemuan mereka tidak sengaja. Mereka mulai merencanakan waktu untuk bertemu di luar kelas yoga. Aruna merasa seperti remaja yang baru jatuh cinta. Setiap pesan dari Bima membuatnya tersenyum, setiap pertemuan menjadi hal yang paling ia nantikan. Suatu sore, Bima mengajak Aruna ke sebuah galeri seni kecil di pinggir kota. Tempat itu sepi dan tenang. Aruna, yang terbiasa dengan keramaian mal dan restoran mewah, menikmati suasana yang berbeda ini. Mereka berdiri di depan sebuah lukisan abstrak yang gelap. "Lihat," kata Bima, menunjuk ke sebuah titik kecil berwarna cerah di tengah lukisan. Bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada secercah cahaya. Aruna menatapnya, hatinya berdesir. Ia merasa Bima tidak hanya berbicara tentang lukisan, melainkan tentang dirinya. Bima melihat cahaya itu dalam diri Aruna, cahaya yang ia sendiri merasa telah padam. Aruna menceritakan lebih banyak lagi tentang rasa hampa yang ia rasakan. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, hanya menawarkan bahu untuk bersandar. "Aku tahu rasanya," kata Bima, suaranya pelan. "Merasa sendirian di tengah keramaian. Tapi kamu nggak sendirian sekarang." Aruna merasakan sentuhan lembut di tangannya. Jemari Bima menggenggam tangannya. Rasanya begitu tulus, begitu hangat. Aruna tidak menarik tangannya. Itu adalah sentuhan yang sudah lama ia rindukan, sentuhan yang memberikan jaminan bahwa ia dihargai dan dilihat. Aruna mulai menciptakan dunia rahasianya sendiri. Ia sering mengatakan pada Bayu bahwa ia harus lembur atau bertemu dengan klien untuk proyek baru. Bayu, yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tidak curiga. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan kesibukannya. Ketidakpedulian Bayu justru membuat Aruna merasa semakin valid dalam keputusannya untuk bertemu Bima. Bayu tidak peduli, pikirnya, jadi apa bedanya? Malam-malam yang dulu ia lewati dengan menunggu Bayu pulang, kini ia habiskan dengan mengobrol melalui telepon dengan Bima. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan membangun ikatan emosional yang kuat. Aruna merasa hidup kembali. Bima tidak hanya mengisi kekosongan, ia membuat Aruna merasa utuh kembali. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Rasa bersalah pada Bayu, pada janji pernikahan yang mereka ucapkan, dan pada dirinya sendiri. Puncak dari kedekatan mereka terjadi di sebuah villa di puncak. Bima, yang juga seorang fotografer, mengajak Aruna untuk sesi pemotretan. Awalnya, Aruna ragu. Namun Bima meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan untuk Aruna mengekspresikan sisi kreatifnya. "Kita akan foto-foto di alam, kamu bisa jadi model dan aku bisa mengarahkanmu. Kita akan ciptakan karya yang indah," kata Bima. Aruna tidak bisa menolak. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas yang membosankan. Ia memberitahu Bayu bahwa ia akan pergi ke luar kota untuk survei lokasi proyek. Bayu tidak menanyakan lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan memeriksa laporannya. "Hati-hati," ucap Bayu. Kata-kata itu terasa hampa, seperti formalitas yang harus diucapkan. Di villa itu, di tengah pegunungan yang sejuk dan asri, Aruna merasa bebas. Bima memotretnya di antara pepohonan pinus dan di tepi danau yang tenang. Aruna mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya diurai. Bima memujinya, "Kamu seperti peri hutan, Aruna. Begitu alami dan memesona."
Pujian itu terasa seperti tetesan air yang menyejukkan hati yang kering. Setelah sesi pemotretan selesai, mereka duduk di teras villa, menikmati secangkir teh hangat. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. "Kamu terlihat bahagia," kata Bima, menatap Aruna dalam-dalam. Aruna tersenyum tulus. "Aku memang bahagia." Di bawah cahaya remang-remang senja, Bima membelai pipi Aruna. Sentuhan itu tidak lagi hanya sekadar hangat, melainkan penuh gairah. Bibir Bima mendekat, dan Aruna tidak mengelak. Ia membiarkan garis yang terlarang itu terlewatkan. Malam itu, Aruna menyerahkan dirinya pada Bima. Ia diliputi perasaan yang campur aduk, gairah, kehangatannya mendalam, dan rasa bersalah yang menusuk. Ia membandingkan Bayu dan Bima. Bayu adalah stabilitas, keamanan finansial, dan kesempurnaan di mata masyarakat. Namun Bayu tidak memberinya kehangatan emosional. Sebaliknya, Bima memberinya kehangatan emosional yang ia dambakan, keintiman yang ia rindukan, tetapi tanpa jaminan akan masa depan. Ketika ia kembali ke rumah, Aruna mendapati Bayu sedang menunggu di sofa. Aruna merasakan lonjakan rasa bersalah yang luar biasa. Ia melihat suaminya yang lelah, yang meskipun tidak sempurna, tetaplah suaminya. Namun, ia tidak bisa memutar waktu kembali. Perselingkuhan fisik itu telah terjadi. Aruna tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah kembali dari villa, hidup Aruna berubah drastis. Ia bukan lagi Aruna yang pasif dan kesepian. Kini, ia diselimuti oleh perasaan gairah dan kegembiraan yang ia dapatkan dari Bima. Namun, perasaan itu datang bersamaan dengan beban berat kebohongan yang harus ia pikul. Rutinitas Aruna menjadi penuh dengan kebohongan-kebohongan kecil yang semakin lama semakin besar. Ia sering beralasan harus lembur atau bertemu klien, padahal ia sedang makan malam romantis dengan Bima di kafe-kafe tersembunyi. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Setiap kali notifikasi dari Bima masuk, jantung Aruna berdebar kencang, takut Bayu akan melihat. Ia cepat-cepat menghapus pesan, seolah-olah menghapus bukti kejahatan. Di rumah, Aruna menjadi lebih dingin dan menjauh dari Bayu. Sentuhan Bayu terasa asing dan tak lagi berarti. Ketika Bayu mencoba memeluknya, Aruna akan mengelak dengan alasan lelah atau sakit kepala. Ia merasa bersalah, tetapi ia juga merasakan jijik pada dirinya sendiri. Dulu, ia merindukan Bayu, namun sekarang, Bayu menjadi pengingat atas kebohongan yang ia jalani. Bayu adalah simbol dari pernikahan yang tidak bahagia, dan Bima adalah simbol dari kebebasan yang ia dambakan. Bayu, yang selama ini tenggelam dalam pekerjaannya, mulai merasakan adanya perubahan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan sikap dingin Aruna. Pakaian Aruna yang lebih rapi saat keluar rumah, senyum yang tidak lagi tulus, dan pandangan mata yang kosong saat mereka berbicara. Suatu malam, saat Bayu pulang, ia menemukan Aruna sedang tertawa sendiri sambil memegang ponselnya. Saat Bayu mendekat, Aruna dengan cepat meletakkan ponselnya, wajahnya langsung berubah kaku. "Kenapa, Aruna?" tanya Bayu, suaranya dipenuhi kecurigaan. "Kenapa kamu selalu menghindar?" "Aku tidak menghindar," jawab Aruna defensif. "Aku hanya butuh ruang. Kamu terlalu siben dengan pekerjaanmu, dan aku juga punya duniaku sendiri." Bayu terdiam. Kata-kata Aruna menusuk hatinya. Ia tahu ia terlalu sibuk, namun ia berpikir semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan mereka. Ia membangun masa depan mereka, tanpa menyadari bahwa ia telah menghancurkan masa kini mereka.
hubungan mereka menjadi medan perang dingin. Masing-masing merasa benar. Aruna merasa tindakannya adalah konsekuensi dari ketidakpedulian Bayu. Bayu merasa ia adalah korban dari perubahan sikap Aruna yang tiba-tiba. Retakan yang tadinya kecil kini menjadi jurang pemisah. Setelah kembali dari villa, hidup Aruna berubah drastis. Ia bukan lagi Aruna yang pasif dan kesepian. Kini, ia diselimuti oleh perasaan gairah dan kegembiraan yang ia dapatkan dari Bima. Namun, perasaan itu datang bersamaan dengan beban berat kebohongan yang harus ia pikul. Rutinitas Aruna menjadi penuh dengan kebohongan-kebohongan kecil yang semakin lama semakin besar. Ia sering beralasan harus lembur atau bertemu klien, padahal ia sedang makan malam romantis dengan Bima di kafe-kafe tersembunyi. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Setiap kali notifikasi dari Bima masuk, jantung Aruna berdebar kencang, takut Bayu akan melihat. Ia cepat-cepat menghapus pesan, seolah-olah menghapus bukti kejahatan. Di rumah, Aruna menjadi lebih dingin dan menjauh dari Bayu. Sentuhan Bayu terasa asing dan tak lagi berarti. Ketika Bayu mencoba memeluknya, Aruna akan mengelak dengan alasan lelah atau sakit kepala. Ia merasa bersalah, tetapi ia juga merasakan jijik pada dirinya sendiri. Dulu, ia merindukan Bayu, namun sekarang, Bayu menjadi pengingat atas kebohongan yang ia jalani. Bayu adalah simbol dari pernikahan yang tidak bahagia, dan Bima adalah simbol dari kebebasan yang ia dambakan. Bayu, yang selama ini tenggelam dalam pekerjaannya, mulai merasakan adanya perubahan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan sikap dingin Aruna. Pakaian Aruna yang lebih rapi saat keluar rumah, senyum yang tidak lagi tulus, dan pandangan mata yang kosong saat mereka berbicara. Suatu malam, saat Bayu pulang, ia menemukan Aruna sedang tertawa sendiri sambil memegang ponselnya. Saat Bayu mendekat, Aruna dengan cepat meletakkan ponselnya, wajahnya langsung berubah kaku. "Kenapa, Aruna?" tanya Bayu, suaranya dipenuhi kecurigaan. "Kenapa kamu selalu menghindar?" "Aku tidak menghindar," jawab Aruna defensif. "Aku hanya butuh ruang. Kamu terlalu siben dengan pekerjaanmu, dan aku juga punya duniaku sendiri." Bayu terdiam. Kata-kata Aruna menusuk hatinya. Ia tahu ia terlalu sibuk, namun ia berpikir semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan mereka. Ia membangun masa depan mereka, tanpa menyadari bahwa ia telah menghancurkan masa kini mereka. Hubungan mereka menjadi medan perang dingin. Masing-masing merasa benar. Aruna merasa tindakannya adalah konsekuensi dari ketidakpedulian Bayu. Bayu merasa ia adalah korban dari perubahan sikap Aruna yang tiba-tiba. Retakan yang tadinya kecil kini menjadi jurang pemisah. Bab 6. Bayangan yang mengintai. Kecurigaan Bayu semakin membesar. Naluri suaminya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Ia melihat pesan masuk yang cepat-cepat dihapus oleh Aruna, panggilan yang diabaikan saat ia ada di dekatnya, dan cara Aruna menatapnya seolah-olah ia adalah orang asing. Suatu malam, Bayu memberanikan diri. Setelah Aruna tertidur lelap, Bayu mengambil ponsel Aruna. Ia tahu ini salah, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia berhasil membuka kunci ponsel Aruna dan mencari petunjuk. Di galeri foto, ia menemukan folder yang ia tidak kenal. Judulnya Nature Project. Bayu membukanya. Di sana, ia melihat foto-foto Aruna yang terlihat begitu bahagia. Foto Aruna di antara pepohonan, di tepi danau, di sebuah villa. Ia melihat Aruna tersenyum lepas,
dengan mata yang berbinar, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Tapi kemudian, ia melihat foto-foto Aruna berdua dengan seorang pria. Pria itu adalah Bima, instruktur yoga Aruna, yang ia kenal dari foto di Instagram Aruna. Senyum Bayu lenyap. Tangannya gemetar saat melihat foto Bima membelai pipi Aruna, foto mereka berjalan di bawah payung, dan foto-foto lain yang menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar pertemanan. Jantungnya terasa seperti dihantam palu. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah dunianya runtuh dalam sekejap. Ponsel Aruna bergetar. Sebuah pesan masuk. Bayu membukanya. Selamat pagi, sayang. Semoga harimu indah. Sampai jumpa sore nanti. Love, Bima. Dunia Bayu hancur. Ia tidak lagi melihat Aruna sebagai istrinya yang setia, melainkan sebagai seorang pengkhianat. Kebohongan-kebohongan Aruna, sikap dinginnya, semua kini menjadi masuk akal. Bayu merasakan kemarahan yang luar biasa dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari ini lebih awal. Semua yang ia korbankan untuk pernikahan ini terasa sia-sia. Bayu keluar dari kamar tidur, duduk di ruang tamu yang gelap, dan menatap kosong keluar jendela. Ia tidak bisa tidur. Bayangan Aruna dan Bima, tawa mereka, sentuhan mereka, terus berputar di kepalanya. Ia merasa sangat terhianati dan sendirian. Ia menyadari bahwa di balik pernikahan yang sempurna di mata orang lain, ada luka yang menganga lebar. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ini. Pagi itu, suasana di apartemen Bayu dan Aruna terasa begitu dingin. Bayu sarapan dalam diam, matanya terus-menerus menatap Aruna dengan pandangan yang tak bisa diartikan. Aruna merasakan tatapan itu. Ia tahu Bayu merasakan ada yang tidak beres, namun ia tidak tahu seberapa jauh Bayu sudah curiga. Mau kopi? Tanya Aruna, mencoba memecah keheningan yang menyesakan. Bayu mengangkat kepalanya. Tidak perlu. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku hanya butuh satu hal, Aruna. Kejujuran. Jantung Aruna berdegup kencang. Ia meletakkan cangkir kopi yang sedang dipegangnya. Apa maksudmu? Bayu tidak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Layarnya menampilkan foto-foto Aruna dan Bima di villa, pesan-pesan mesra yang dikirim Bima, dan semua kebohongan yang telah Aruna jalani. Aruna menatap layar ponsel itu, seluruh tubuhnya membeku. Wajahnya yang tadinya kaku kini berubah pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku pikir kamu lelah karena kerjaan, Aruna, kata Bayu, suaranya bergetar. Aku pikir kita cuma butuh liburan. Tapi ternyata, kamu malah liburan dengan dia. Bayu, aku bisa jelaskan. Aruna berusaha membela diri, meskipun ia tahu tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Bayu bangkit dari kursinya, menatap Aruna dengan mata berkaca-kaca. Jelaskan apa lagi? Semua sudah jelas. Selama ini, saat aku kerja keras untuk membangun masa depan kita, kamu sibuk membangun dunia rahasiamu sendiri. Saat aku pulang, aku menemukanmu dingin dan jauh, dan sekarang aku tahu kenapa. Karena kamu sudah mendapatkan kehangatan dari orang lain. Teriakan Bayu membuat Aruna terkejut. Ia tidak pernah melihat Bayu semarah ini. Tangisnya pecah. Aku minta maaf, isaknya. Aku tidak bermaksud. Minta maaf? Apa maaf bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan? Apa maaf bisa menghilangkan rasa sakit ini?
Suara Bayu semakin meninggi. Kita terlihat seperti pasangan sempurna, Aruna. Semua orang iri pada kita. Tapi ternyata, di balik semua itu, kamu adalah seorang pengkhianat. Aruna menunduk, tak sanggup menatap mata Bayu yang dipenuhi amarah dan luka. Kata-kata Bayu seperti pisau yang menusuknya, membenamkan Aruna dalam jurang rasa bersalah yang tak berujung. Pernikahan yang mereka bangun bersama, kini hancur lebur di depan mata mereka. Ruangan itu dipenuhi tangisan, amarah, dan rasa sakit yang mendalam. Setelah konfrontasi yang mengerikan, apartemen mereka berubah menjadi tempat asing. Bayu mengunci diri di kamar kerjanya, menolak untuk berbicara dengan Aruna. Aruna, di sisi lain, merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia mencoba mendekati Bayu, tetapi Bayu hanya memberinya tatapan tajam dan dingin. Bayu merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Ia hanya bisa duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia ingat janji yang mereka ucapkan, sumpah setia sehidup semati. Ia merasa bodoh karena selama ini ia terlalu fokus pada pekerjaannya, hingga tidak menyadari bahwa kebahagiaannya sedang direnggut. Ia merasakan luka yang menganga lebar dan harga diri yang hancur. Di sisi lain, Aruna diliputi penyesalan yang amat sangat. Ia menyadari bahwa perselingkuhannya bukanlah solusi. Ia tidak bahagia bersama Bima, ia hanya merasa lebih hidup. Tapi sekarang, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan Bayu, tetapi juga dirinya sendiri. Ia menyadari betapa berharganya Bayu, betapa banyak yang telah Bayu korbankan, dan betapa bodoh dirinya karena tidak menyadarinya. Suatu malam, Bayu keluar dari kamarnya dan berdiri di ruang tamu. Aruna mendekatinya. "Bayu, kumohon beri aku kesempatan," bisik Aruna. "Kesempatan?" tanya Bayu, suaranya serak. "Kesempatan untuk apa, Aruna? Apa kamu pikir aku bisa melupakan ini begitu saja?" "Tidak, aku tidak memintamu melupakan. Aku hanya ingin kita bicara. Aku ingin kita memperbaiki ini," jawab Aruna, air mata membasahi pipinya. Bayu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu lagi siapa kamu. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Kita sudah berbeda, Aruna." Ketegangan di antara mereka begitu nyata. Kata-kata perpisahan mulai menggantung di udara. Bayu menyebutnya, meskipun dengan suara yang perlahan. Aruna menolak, bersikeras bahwa mereka harus memperbaikinya. Namun, Bayu tidak melihat jalan keluar. Kepercayaan, fondasi dari pernikahan mereka, telah hancur. Bisakah mereka membangunnya kembali dari puing-puing? Aruna tidak tahu. Yang jelas, luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan dalam semalam. Setelah konfrontasi yang menghancurkan, Aruna dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Satu sisi adalah Bayu, suaminya, yang kini hancur dan membenci dirinya. Sisi lain adalah Bima, kekasihnya, yang terus-menerus menghubunginya. "Kamu sudah baik-baik saja?" tanya Bima melalui pesan teks. "Aku kangen. Aku ada di kafe biasa, kalau kamu mau cerita." Aruna merasa terperangkap. Di satu sisi, Bima adalah sumber kebahagiaannya. Namun, sekarang Bima juga menjadi sumber dari semua masalah ini. Aruna tahu, jika ia memilih Bima, ia akan kehilangan Bayu selamanya. Tetapi jika ia memilih Bayu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Aruna memutuskan untuk menemui Bima. Ia perlu mengakhiri semua ini.
ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Bima menyambutnya dengan senyuman hangat. Aku tahu ini pasti berat, kata Bima. Tangannya mencoba menggenggam tangan Aruna, namun Aruna menariknya. Bima, kita harus berhenti, kata Aruna, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Bima terkejut. Kenapa? Apa Bayu sudah tahu? Aruna mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia tahu. Dan itu menghancurkannya. Aku menghancurkan dia. Dan aku menghancurkan diriku sendiri. Bima mencoba meyakinkan Aruna bahwa ia akan ada untuknya. Aruna, kamu berhak bahagia. Kamu tidak bahagia dengan Bayu. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa membuatmu merasa hidup. Aku bisa memberikan itu. Kata-kata Bima terasa seperti racun manis. Aruna tahu Bima benar, ia tidak bahagia dengan Bayu. Namun ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia dapatkan dari Bima adalah kebahagiaan yang dicuri. Ia bukan cinta yang sesungguhnya, melainkan pelarian dari kesepian. Ia merindukan Bayu, Bayu yang dulu, bukan Bima. Aruna menyadari bahwa yang ia butuhkan bukanlah orang baru, melainkan perbaikan. Dengan berat hati, Aruna berdiri. Aku minta maaf, Bima. Tapi aku tidak bisa. Aku harus mencoba memperbaiki ini. Aku masih mencintai Bayu. Aruna berjalan pergi, meninggalkan Bima sendirian di kafe. Di belakangnya, ia meninggalkan hubungan yang dibangun dari kebohongan dan pelarian. Di depannya, ia menghadapi jalan yang penuh duri, jalan menuju penebusan yang ia tidak tahu apakah akan berhasil. Setelah memutuskan hubungannya dengan Bima, Aruna kembali ke rumah. Ia menemukan Bayu duduk di sofa, menatap kosong ke layar televisi yang menyala. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Aruna mendekati Bayu, duduk di sebelahnya, dan mulai berbicara. Aku sudah mengakhiri semuanya dengan Bima. Bayu tidak bereaksi. Ia hanya terus menatap layar. Apa yang terjadi denganmu, Aruna? Tanyanya, suaranya sangat pelan. Kenapa? Apa yang kurang dari pernikahan kita? Tidak ada yang kurang, jawab Aruna, air matanya tumpah. Aku yang kurang. Aku yang bodoh. Aku terlalu egois. Aku terlalu sibuk meratapi kesepianku sendiri sampai aku tidak menyadari bahwa kamu juga kesepian. Aku tidak melihat kamu, Bayu. Aku tidak tahu kamu juga berjuang. Aruna menceritakan semua yang ia rasakan, ketidakpuasan, rasa hampa, dan kebutuhan untuk didengarkan. Ia menjelaskan bahwa Bima hanyalah sebuah pelarian dan bahwa ia masih mencintai Bayu. Bayu akhirnya menoleh, menatap Aruna. Matanya dipenuhi rasa sakit. Lalu, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu harus mengkhianati aku? Aruna tidak bisa menjawab. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa memuaskan Bayu. Ia hanya bisa mengatakan, aku bodoh, Bayu. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Bayu menarik napas panjang. Aku tidak tahu lagi, Aruna. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Rasanya seperti aku tidak mengenalmu sama sekali. Kata-kata Bayu menampar Aruna. Kebenaran yang menyakitkan itu adalah bahwa meskipun ia telah mengakhiri perselingkuhannya, kerusakan yang ia timbulkan mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya. Kepercayaan yang hilang butuh waktu, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Malam itu,
Mereka tidur di ranjang yang sama, namun terpisah oleh jurang yang tak terlihat. Aruna tahu, ini adalah awal dari perjuangan terberat dalam hidupnya. Ia tidak lagi bisa lari, ia harus menghadapi kenyataan pahit ini dan mencoba, dengan segenap hatinya, untuk membangun kembali apa yang telah ia hancurkan. Beberapa minggu berlalu. Suasana di apartemen Aruna dan Bayu masih diselimuti ketegangan. Mereka tidak lagi saling berteriak, namun komunikasi mereka masih sangat terbatas. Bayu sering lembur, bukan karena pekerjaan, melainkan karena ia tidak ingin pulang dan bertemu Aruna. Ia masih terluka dan membutuhkan waktu untuk sendiri. Aruna, yang kini hidup tanpa Bima, mencoba segala cara untuk memperbaiki keretakan ini. Ia memasak makanan kesukaan Bayu, membersihkan apartemen, dan berusaha membuka percakapan. Ia tidak menyerah, meskipun seringkali usahanya tidak membuahkan hasil. Ia tahu ia harus bersabar. Suatu malam, Bayu pulang lebih awal. Ia menemukan Aruna tertidur di sofa dengan remote televisi di tangannya. Di meja, ada semangkuk sup yang masih hangat, dan catatan kecil di sebelahnya, "Untukmu. Kuharap kamu makan." Bayu menatap sup itu, kemudian menatap Aruna. Ada sesuatu yang berbeda pada Aruna. Ia tidak lagi melihat sorot mata yang dingin dan penuh rahasia. Yang ia lihat adalah sorot mata yang penuh penyesalan dan ketulusan. Bayu duduk di samping Aruna dan membangunkan Aruna dengan lembut. Aruna terkejut, namun ia tersenyum tulus. "Bayu, kamu sudah pulang," katanya pelan. "Kenapa kamu tidak tidur di kamar?" tanya Bayu, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku menunggumu," jawab Aruna. "Maaf, aku ketiduran." Malam itu, mereka akhirnya bicara. Aruna tidak lagi membela diri, ia hanya mendengarkan. Bayu mengungkapkan semua yang ia rasakan, rasa sakit, kebingungan, dan ketidakpercayaan yang terus menghantuinya. Ia bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi, Aruna? Bagaimana aku bisa tahu kamu tidak akan melakukannya lagi?" "Aku tidak bisa menjanjikan apapun, Bayu," kata Aruna. "Tapi aku bisa berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan menjadi istri yang lebih baik. Aku akan belajar dari kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkannya." Kata-kata Aruna tidak menghapus rasa sakit Bayu, tetapi kata-kata itu menumbuhkan sebutir benih harapan. Bayu melihat ketulusan di mata Aruna. Ia melihat bahwa Aruna benar-benar menyesal. Namun, kepercayaan yang sudah lama hilang tidak bisa dipulihkan dalam sekejap. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang melelahkan. Beberapa bulan berlalu. Aruna dan Bayu masih bersama, namun pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan sempurna di mata orang lain. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang berjuang. Mereka mulai melakukan konseling pernikahan. Di sana, mereka belajar untuk berkomunikasi, untuk mendengarkan satu sama lain, dan untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa menyakiti. Bayu belajar untuk menjadi lebih terbuka dan tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aruna belajar untuk tidak mencari pelarian dan menghadapi masalah secara langsung. Luka di hati Bayu masih ada, tetapi perlahan mulai sembuh. Ia masih sering merasa tidak nyaman saat Aruna terlambat pulang atau saat ponsel Aruna berbunyi. Namun, ia kini mau mendengarkan penjelasan Aruna. Aruna, di sisi lain, kini hidup tanpa kebohongan. Ia seringkali merasa cemas dan takut, namun ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan.
Akhir cerita ini tidaklah mudah. Tidak ada kata, dan mereka hidup bahagia selamanya. Yang ada adalah harapan dan perjuangan. Pernikahan mereka tidak berakhir, namun kini mereka harus hidup dengan bekas luka yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Bayu memaafkan Aruna, bukan karena melupakan, tetapi karena ia memilih untuk mencintai Aruna lebih dari rasa sakitnya. Di akhir cerita, Aruna dan Bayu duduk di sofa yang sama, menonton televisi. Kali ini, mereka berpegangan tangan. Hubungan mereka memang tidak sempurna, tetapi kini lebih tulus dan penuh arti. Mereka sadar bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima ketidaksempurnaan dan berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik.